semuanya, selamat datang di Belajar Bersama Puskurjar. Bersama dengan saya, Sasha Lauder, dan hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang mungkin jarang dibicarakan secara mendalam. Padahal dampaknya ini sebenarnya sangat besar untuk masa depan para murid kita, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Kita akan membahas tentang pendidikan vokasi bagi murid berkebutuhan khusus. Ini bukan cuma sekedar tentang keterampilan kerja, tapi tentang kemandirian, keberfungsian sosial, dan bagaimana pendidikan kita bisa membuka ruang yang lebih layak lagi bagi semua anak. Kita sering bicara tentang kesempatan yang sama. Tapi hari ini kita akan berusaha memahami tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan agar kesempatan itu tidak hanya menjadi slogan saja. Bersama dengan narasumber kita hari ini dari Puskurjar, kita ada Ibu Farah Aryani. Kita akan membahas lebih dalam, kita akan gali tentang kebijakan vokasi, bagaimana itu dirancang, bagaimana sekolah mempersiapkan diri, dan tantangan-tantangan apa saja yang masih dihadapi agar lulusan-lulusan SLB ini benar-benar bisa berdaya. Oke, kita akan mulai. Halo Ibu Farah, senang sekali kita bertemu lagi dan hari ini topiknya menarik sekali. Ya, Kita akan betul, Mbak membahas Sasha. tentang vokasi, keterampilan. Mungkin kita akan mulai dulu dengan pertanyaan. Boleh dijelaskan nggak Bu, bagaimana Puskurjar ini memaknai vokasi untuk murid berkebutuhan khusus? Apa sih sebenarnya esensi utama yang ingin dibangun dari pendidikan vokasi bagi mereka? Baik, Mbak Sasha, sebenarnya kalau untuk vokasi sendiri ya sesuai nih dengan istilahnya adalah program yang memang disiapkan untuk kita menyiapkan murid kita agar dia siap untuk bekerja dengan membekalinya keterampilan-keterampilan yang memang esensial ya untuk kehidupan dia ke depan. Oke, nah tapi kalau misalnya dari perspektif Puskurjar Ya. sendiri, tantangan apa sih Bu yang paling berpengaruh gitu Mm. terhadap mungkin rendahnya kemandirian atau Baik. mungkin akses mereka terhadap pekerjaan tersebut? Baik, oke. Nah, kalau pertanyaan bagus nih Mbak Syasha. Jadi kalau untuk murid berkebutuhan khusus sendiri, sebenarnya memang fokus utama kurikulumnya adalah kemandirian, gitu ya, gitu kemandirian. Jadi bagaimana kita menyiapkan murid-murid ini agar dia nanti untuk ke depan itu bisa mandiri, gitu. Jadi tidak tergantung kepada orang lain dan sebagainya. Sehingga memang dalam hal ini Puskurjar menyiapkan itu dengan salah satunya melalui upaya struktur kurikulum yang memang fokusnya adalah keterampilan gitu ya. Jadi kalau untuk struktur kurikulum untuk SLB memang 70%-nya adalah keterampilan gitu ya, keterampilan. Supaya apa? Memang ya tadi dia bisa survive untuk hidup dia. Jadi kalau untuk ke depan paling tidak dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Jadi sekiranya dia memang bisa menjadi berwirausaha atau paling tidak nanti dia juga siap untuk bekerja gitu ya. Tentunya memang dengan sejumlah keterampilan yang sudah kita sesuaikan juga dengan kondisi dia dan kebutuhan dia serta karakteristik dia gitu. Jadi memang itu sudah kami siapkan sendiri dari Puskurjar itu. Kita untuk saat ini ada 21 jenis keterampilan nih Mbak Syasha yang memang kita siapkan untuk murid-murid ini. Tentunya balik lagi nih, pemilihan jenis keterampilan melihat dari minat, bakat, dan juga ketersediaan SDM di SLB tersebut gitu. Jadi makanya namanya keterampilan pilihan karena memang sifatnya dipilih ya disesuaikan dengan kondisinya. Nah, berarti Mm-mm. apa nih Bu sebenarnya mungkin Mm-mm. aspek yang paling krusial gitu Mm-mm. untuk bisa dibangun dalam pendidikan Mm-mm. vokasi ini gitu. Mm-mm. Apa saja Mm-mm. mungkin yang kita perhatikan? Oke, balik lagi Mbak, kalau kita berbicara untuk keterampilan, namanya kan kalau kita keterampilan kita tentunya akan menginginkan anaknya terampil ya nggak sih? Ya, gitu. Untuk bisa terampil tentunya perlu SDM yang sesuai, punya kompetensi memang di bidang itu gitu ya. Nah, sementara kalau untuk si SLB sendiri, kita jadi kayak ada dua variabel nih di sini. Satu, gurunya tentunya harus punya skill keterampilan terkait ya yang mau diajarkan. Dua, punya pemahaman tentang penanganan anak kebutuhan khusus sendiri gitu ya. Jadi ada double nih. Mungkin kalau guru-guru keterampilan atau guru vokasi di sekolah yang lain di SMK misalnya, dia tentunya fokusnya mungkin mengajarkan keterampilannya saja gitu ya. Meskipun saya juga tahu ya pasti juga dia akan mempelajari kondisi muridnya, tapi tentunya tantangannya akan jadi berbeda saat muridnya ini punya kondisi kebutuhan khusus gitu.
Betul sekali. Nah, Mm-mm. mungkin tadi ada menarik yang Mm-mm. Ibu sempat menyebutkan juga Mm-mm. gitu ya tentang 21 jenis Ya. keterampilan. Nah, ini kan memang ada juga ya di Mm-mm. Permendikbudristek gitu ya, Ya. disebutkan di situ Mm-mm. si Mm-mm. 21 jenis Mm-mm. macam-macam gitu ya Bu ya untuk Mm-mm. murid berkebutuhan khusus. Betul. Kalau nggak salah ada dari tata boga, Ya. ada elektronik juga. Mm-mm. Nah, Mm-mm. boleh diceritakan nggak Bu ini Mm-mm. bagaimana Puskurjar ini menentukan gitu daftar Oke, keterampilan tersebut? baik. Karena kembali lagi ini kan Ya. kembali kayak sesuai dengan minatnya, pilihan bisa dipilih ya. Baik. Yang pertama agar bisa sesuai gitu ya dengan anaknya, dengan muridnya ini Ya. sendiri gitu ya. Dan yang berikutnya adalah supaya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, baik. apalagi kan karena kita tahu ya Bu ya, sekarang juga kebutuhan dunia kerja itu kan juga berevolusi, berkembang terus dan berubah terus gitu. Nah, gimana caranya supaya itu bisa disesuaikan? Oke, baik Mas Yasa. Jadi gini, Puskurjar dalam hal ini kita juga bermitra dengan direktorat terkait ya. Jadi Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus gitu untuk mengembangkan ini. Jadi untuk 21 jenis keterampilan yang memang kita tetapkan itu sudah didasari satu hasil analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini tentunya satu bukan hanya melihat tuntutan perkembangan zaman nih gitu ya, tuntutan perkembangan zaman, melihat juga kondisi muridnya gitu ya. Jadi contohnya kalau kayak sekarang nih di 21, nomor 21 itu keterampilan coding AI. Jadi memang kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini apa sih gitu ya. Tentunya juga menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Jadi memang bukan asal sekedar ya udah kayaknya masukin keterampilan ini kali ya, enggak. Tapi memang satu kita melihat lagi kebutuhannya gitu ya. Nah, selain itu, selain juga memang kita melihat kebutuhannya, kita pun sebenarnya untuk dari 21 jenis keterampilan itu sebagian ada juga yang bukan ada juga ya, tapi memang keterampilan di sana itu kita juga sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja penyandang disabilitas gitu. Jadi kalau itu tuh setara dengan SKKNI gitu ya, kalau untuk di pendidikan umum atau untuk di SMK. SKKNI tadi mungkin Ya. boleh dijelaskan sedikit juga Bu, SKKNI itu berarti Standar kompetensi kerja nasional. Ya, Oke. gitu. Itu tapi untuk memang anak-anak yang ada di SMK gitu ya. Tapi kalau karena ini anak-anaknya kondisi berkebutuhan khusus, tentunya kita nggak bisa nyamain dong ya. Betul. Makanya ada namanya standar kompetensi kerja penyandang disabilitas. Itu sudah mengacu kepada ini gitu ya. Jadi memang ibaratnya kalau distandarkan sudah menyesuaikan standar itu sih. Tapi memang balik lagi karena ini kondisinya berkebutuhan khusus, tentunya sifatnya fleksibel. Ya, jadi kita kita nggak bisa memaksakan dong ya, karena balik lagi kondisinya kan berbeda gitu ya. Dan ini pun dari 21 jenis keterampilan ini kita evaluasi gitu ya, kita evaluasi. Jadi secara berkala dari Puskurjar, kemudian juga dari direktorat terkait itu ada monitoring evaluasi. Jadi sejauh mana sih kebermaknaan atau kebermanfaatan dari jenis keterampilan yang memang sudah kita kembangkan ini gitu ya. Kemudian bagaimana responnya di lapangan gitu. Jadi untuk kalau pusat kurikulum kan sesuai dengan tusinya yang tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tusinya kita kan menyiapkan kebijakan teknis terkait dengan kurikulum dan pembelajaran sehingga kebijakan-kebijakan itu kan nanti akan turun lagi ke dalam implementasi pembelajaran ya. Jadi di sana kita juga mengevaluasi gitu. Jadi sejauh mana sih ini kompetensi juga yang kita siapkan di kurikulum ini kesesuaiannya, kebermanfaatannya dengan si peserta didik. Kemudian menunjang tidak gitu ya untuk dari jenis keterampilan yang memang sudah kita siapkan. Kurang lebih hambatannya apa sih, kesulitannya apa sih dalam hal ini sehingga sekolah mungkin masih sekiranya masih ada yang kesulitan atau memang mau mengembangkan lebih lanjut, kita juga membuka kesempatan itu nih Mbak Syasha gitu. Jadi sekolah-sekolah ataupun daerah juga kita mungkinkan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut jenis-jenis keterampilan. Karena balik lagi nih, mungkin di daerah yang satu keterampilan ini cocok, misalnya keterampilan peternakan mungkin di satu daerah cocok, keterampilan perikanan mungkin di satu daerah cocok, tapi belum tentu di daerah lain. Di daerah lain. Bisa jadi daerah lain bukan itu keunggulannya. Kita juga memberikan kesempatan sekolah ataupun daerah mengembangkan jenis keterampilannya lebih lanjut. Jadi bisa spesifik tidak hanya terhadap kebutuhan zaman ini seperti Iya. apa, tapi juga bisa secara geografis Iya, secara daerah mereka juga Betul. karakteristiknya seperti apa, begitu Betul. demand-nya ya. Iya. Ini jadi senang sekali gitu kalau kita mengetahui bahwa ternyata
bisa didapatkan kesempatan yang Betul. sama juga Mm, gitu mm, mm, untuk bisa mengembangkan mm, kapabilitas, keterampilan mm. gitu agar bisa menjadi tenaga-tenaga kerja yang terampil dan skillful dan memang Betul. dibutuhkan gitu oleh Iya, dunia kerja betul, betul. sesuai dengan tantangannya, Mm-mm, sesuai dengan mm-mm. demand-nya. Ya. Nah, Mm, untuk vokasi untuk mm-mm. murid berkebutuhan khusus ini Ya. kan memiliki spektrum kemampuan Mm-mm. yang sangat beragam ya Betul, Bu ya. betul. Bagaimana Puskurjar Mm-mm, ini mm-mm, bisa memastikan mm-mm, bahwa penyusunan dari materi mm-mm, vokasi mm-mm, ini mm-mm. bisa adaptif. Nah, Ibu kan Oke, iya. mungkin tadi juga Heeh. menyebutkan ini kan semuanya sebenarnya kita lebih Betul, fleksibel gitu betul, ya. Nah, betul, mungkin boleh betul. dijelaskan Mm-mm, lebih mm-mm, detail Bu, mm-mm, seperti apa agar mm-mm, lebih mm-mm, adaptif untuk variasi mm-mm, kebutuhannya, mm-mm, mungkin juga mm-mm, setiap murid ini juga kapabilitasnya mm-mm. berbeda, ritmenya mereka untuk bisa belajar keterampilannya ini juga berbeda. Itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau dalam hal ini, Mbak Syasha, saat kita memang menyusun untuk kompetensi pembelajarannya ya, kompetensi untuk dalam kurikulumnya, kita melibatkan satu guru-guru dari satuan pendidikan. Ini pun sama nih Mbak Syasha, ada guru keterampilan ya, yang memang punya latar belakang itu, ada juga memang guru yang pendidikan khusus gitu. Oke. Karena harus combine keduanya nih, nggak bisa salah satu. Karena kalau salah satu ya, mungkin ya, karena kalau salah satu mungkin nih Mbak Syasha, dia hanya keterampilannya dapat, tapi nggak bisa dipakai sama anaknya. Atau Hmm, anaknya paham gitu ya, gurunya bisa nih ngajarin anaknya gitu ya, tapi sisi keterampilannya nggak dapet. kurang, Ya, jadi ya. dalam hal ini kita mengkombinasikan keduanya gitu ya, kita mengkombinasikan keduanya sehingga kita memang saat kita menyusun kompetensinya atau capaian pembelajaran, kita melibatkan guru-guru baik yang punya latar belakang keterampilan maupun guru-guru memang guru-guru pendidikan khusus. Selain itu kita libatkan juga praktisi yang memang di bidangnya dan juga akademisi gitu. Jadi kita sama-sama saling bersinergi nih untuk mengembangkan kompetensi terkait dengan keterampilan tersebut sehingga nanti harapannya memang sesuai. Selain itu juga kita ada evaluasi secara berkala ya Mbak Syasha terkait dengan capaian pembelajaran yang memang kita kembangkan gitu. Sehingga kalau ada masalah nih nggak nunggu lama ya. Jadi saat kita mengembangkan nanti oh ternyata ini agak sulit nih diimplementasikan gitu ya, atau mungkin perlu ada pemberlakuan lebih lanjut gitu ya. Itu juga termasuk hal yang kita sudah pikirkan gitu ya. Jadi selain kita siapkan juga kompetensinya, capaian pembelajarannya, kita siapkan juga contoh-contohnya, contoh-contoh pembelajarannya, panduan pembelajarannya, sehingga memang tentunya dengan penyiapan ini kita berharap apa yang kita siapkan akan jauh lebih bermanfaat ya, gitu. Nah ini kelihatan sekali ya bahwa ternyata banyak juga nih pihak-pihak Iya, yang diajak yang terkait betul. gitu Mm, untuk mm, bisa turut membantu dalam betul. pendidikan vokasi Mm, ini. Jadi bukan hanya gurunya aja yang memiliki iya. keterampilan, tapi ada juga guru yang memang di Mm, pendidikan khusus. Tapi betul. ternyata tadi juga Mm, mengundang ya akademisi, praktisi iya, itu juga bisa diundang betul. untuk bisa membantu gitu dalam Betul, proses betul. pembelajarannya ya Bu Iya, ya. iya, Wah, betul Mbak Syasha. jadi Mm, setelah tadi kita mm, juga sudah mm, mendengarkan bagaimana untuk mm, prosesnya mm, dalam pembelajaran vokasi ini. mm, Mungkin nanti kita akan gali lebih dalam mm. lagi untuk aspeknya Siap. dan kedepannya itu seperti apa. Mm, Nah sekarang mungkin kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan membahas lebih dalam tentang seperti apa sih implementasinya juga kesiapan dari sekolah-sekolah ini. Nah Ibu mungkin boleh di-sharing sedikit iya. nih. Saat ini Mm, seberapa siap sih sebenarnya sekolah-sekolah khususnya mm, SLB untuk mm. mengimplementasikan vokasi ini secara optimal? Oke. Karena kan kita tahu ya gitu, semua berada di posisi yang berbeda, kesiapan yang Mm, berbeda. Apakah ada kesenjangan yang mm, besar mungkin mm, terhadap kesiapan kurikulumnya mungkin dari ketersediaan sarana, para mm, mm, pendidiknya, mm. maupun juga ekosistem pendukung Baik. gitu? Oke, baik Mbak Syasha. Kalau saat ini, jadi kami sendiri dari Puskurjar nih sebenarnya nggak hanya nyiapin untuk kurikulum ya tadi kalau kita bicara kurikulum tentunya di sana ada hal-hal lain juga yang terkait nih gitu. Jadi kalau untuk di program pembelajarannya sendiri kita juga ada Mbak Syasha program magang. Program Iya, magang. magang. Jadi si anak nih nanti, jadi gini, untuk keterampilan ini sudah kita berikan saat dia masuk SMP. Oke. SMP sama, jadi SMP dan SMA itu tuh 70% adalah keterampilan. Memang ininya ya, majornya gitu. Kita siapkan untuk itu. Nah, si anak ini selain tadi sudah kita ada namanya asesmen untuk minat bakat ya. Jadi nanti akan ada keterampilan yang memang sesuai yang
memang sesuai bakat minatnya maksud saya gitu ya. Nah, nanti memang ada namanya program magang gitu ya, program magang yang si anak bisa mengikuti sehingga nanti juga dia akan merasakan sendiri nih pengalaman memang dia bekerja di dunia nyata gitu ya, gitu. Nah, untuk kami sendiri selain kalau pusat kurikulum dan pembelajaran, kita kan menyiapkan kebijakan teknisnya ya, kurikulum, pembelajaran. Nah, untuk guru-gurunya juga sebenarnya juga kita ada Mbak pelatihannya gitu. Jadi karena memang masalahnya di kita adalah SDM ya, SDM kan ya gitu. Jadi SDM ini memang masalah sekali. Kita mengatasi itu salah satunya juga dengan memberikan pelatihan untuk guru-guru SLB-nya. Jadi guru-guru SLB sendiri juga kita bekalin Mbak dengan keterampilan. Keterampilan gitu ya. Jadi bukan hanya guru yang memang khusus keterampilan saja, karena kalau guru khusus keterampilan memang ada di SLB, tapi memang agak terbatas nih jumlahnya. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan itu, maka guru-guru SLB-nya juga kita beri pelatihan, dibekali dengan pelatihan gitu ya. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan sesuai dengan tusinya ya gitu. Jadi memang guru-guru pun kita bekali dengan ilmu ilmu keterampilan sehingga memang relevan nih apa yang kita kembangkan dengan kompetensi gurunya sendiri dalam mentransfer ilmunya ke muridnya gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bersinergi lah ya gitu untuk hal ini. Kemudian di beberapa sekolah juga sudah ada lembaga sertifikasinya Mbak untuk keterampilannya. Ya, jadi si anak ini paling tidak sudah dapat pengakuan loh, aku juga tersertifikasi gitu ya untuk keterampilannya gitu ya, untuk keterampilan di masing-masing si murid ini. Sehingga banyak juga Mbak murid-murid yang SLB ini sebenarnya bekerja seperti kayak di hotel gitu ya. Sudah banyak juga nih bekerja di hotel, kemudian ada juga yang memang bekerja di restoran dan sebagainya, mungkin juga suka lihat ya. Ada juga anak-anak ini, ada juga kafe khusus kan ya untuk anak-anak disabilitas, itu juga sebenarnya salah satu upaya juga yang memang impact dari tadi kita menyiapkan untuk si tenaganya sendiri gitu ya, si anak-anak inilah gitu. Sehingga memang karena memang yang di-highlight untuk pendidikan di SLB ini adalah kemandirian ya, tentunya kita juga ingin anak ini ya mandiri baik dari secara finansial gitu ya, secara kapabilitas dan sebagainya. Jadi paling tidak kalau si anak ini memang kesulitan untuk bekerja gitu ya, dia paling tidak bisa mandiri untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita juga berbicara regulasi, sebenarnya kalau untuk diregulasi sendiri di Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, di situ juga sebenarnya sudah cukup disebutkan loh. Jadi anak-anak ini juga sebenarnya berhak loh diberi kesempatan untuk bekerja gitu ya. Meskipun hingga saat ini kalau kita berbicara tantangan, belum semua juga nih, semua perusahaan juga mempekerjakan anak-anak ini. Tapi paling tidak kita sudah menyiapkan si anak ini. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, kalaupun si anak ini memang masih kesulitan untuk nanti di tenaga kerja ya, paling tidak dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri gitu. Tapi ini jadi menarik sekali ya Bu ya, karena kalau misalnya dalam proses perekrutan kerja gitu ya, jadi perekrut ini nggak hanya fokus terhadap murid berkebutuhan, datangnya dari murid berkebutuhan khusus, tapi dengan adanya si pelatihan dan juga pendidikan vokasi ini, diajarkan keterampilan, kemandirian yang berakhir juga mereka memiliki sertifikasi terhadap keterampilannya itu menjadi nilai tambah juga yang bisa membuat value ataupun nilai mereka di mata perekrut kerja pun juga seimbang gitu dengan orang lainnya. Tapi mungkin sekarang kalau kita ngomongin tentang praktiknya gitu ya Bu ya, implementasi dari vokasi ini kan membutuhkan kolaborasi balik lagi dari sekolahnya juga, dari keluarganya, komunitas sekitar, dan juga dunia industri nih yang mempekerjakan. Di lapangan saat ini seperti apa sih bentuk kemitraan yang sudah ideal, mungkin sudah jalan, dan mungkin apa yang sebenarnya kita masih effort nih Bu, masih usaha dan mungkin masih agak sulit gitu untuk kita wujudkan. Ya, baik Mbak Syasha. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tantangan, ya tantangan banyak sekali. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan juga, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah mengupayakan tadi ya kesadaran untuk memang dari instansi dan sebagainya ya bisa menerima anak-anak ini untuk bekerja gitu ya.
bisa disesuaikan dan sebagainya. Tapi balik lagi regulasinya ada gitu ya. Tapi memang dalam hal ini belum semua ya, belum semua ibaratnya tempat usaha atau perusahaan dan sebagainya memang yang mempekerjakan anak-anak ini. Belum semua. Ataupun memang masih memerlukan waktu lah ya. Kalaupun Iya, direkrut kan nggak semuanya anak bisa direkrut ya Mbak Sasha ya, betul. gitu ya. Tentu balik lagi dia tentu akan mempertimbangkan berapa sih kira-kira atau posisi mana nih yang memang sekiranya memungkinkan anak-anak ini bisa. Tapi itu kan bukan hal yang mustahil ya kalau menurut saya. Jadi balik lagi, kesuksesan pendidikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya ada namanya trisentra pendidikan. Jadi ditentukan oleh sekolah, keluarga dan juga masyarakat gitu. Sekolah, keluarga, Ya, masyarakat. sehingga dalam hal Oke. ini sebenarnya memang tadi yang sudah di-highlight Mbak Caca, kolaborasi gitu ya, kolaborasi. Nah, kalau anak-anak ini memang semangat kerjanya sih bagus ya Mbak Mm-mm. Caca gitu ya. Jadi saya bisa pastikan anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus ini tekun sekali kalau bekerja gitu ya, tekun sekali kalau bekerja. Dan memang kesadarannya ini nih yang perlu juga kita bangun sih. Jadi kesadaran masyarakat sebenarnya bahwa anak-anak ini sama kok dengan anak-anak lainnya. Anak-anak ini tadi butuh kesempatan gitu ya. Jadi kalau dikatakan penerimaan, kita udah terima dia ada, ya harusnya juga kita mengakui kemampuan dia, ya. Mengakuinya dengan apa? Dengan pemberian kesempatan, gitu, pemberian kesempatan. Kalau untuk pemerintah sendiri tadi ya, kita sudah nyiapkan untuk kompetensinya, sudah disesuaikan juga dengan standar kerjanya, guru-gurunya juga sudah kita bekali, anak-anaknya juga gitu ya. Mungkin juga yang masih menjadi PR kalau sarana kan balik lagi mungkin sekolah sarana terbatas, tapi dengan kita memberikan dia kesempatan untuk praktek magang, saya rasa itu juga bisa membantu ya sebagai salah satu solusi si anak juga bisa merasakan bekerja di dunia nyata. Tinggal memang praktek ke depannya nih gitu, praktek ke depannya sejauh mana sih kesempatan dunia kerja di luar sana memberikan anak-anak ini juga kesempatan yang sama gitu ya. Sama nih karena anak-anak ini pun perlu kesempatan untuk dia menunjukkan kemampuannya. Jadi ini semacam salah satu tantangan yang kita hadapi Betul. juga adalah Mm-mm. murid-murid ini sudah kita siapkan Iya, dengan keterampilan yang memang betul. dibutuhkan, Mm-mm. tapi memang dibutuhkan lebih Mm-mm. banyak awareness dan juga penerimaan begitu Betul, ya iya. dari industri juga Mhm, bahwa mhm, ternyata para murid berkebutuhan mhm, khusus ini mhm. memiliki keterampilan yang tidak kalah gitu dengan anak-anak Betul, lain dan ternyata betul. tadi seperti Mhm, Ibu bilang ya mhm. justru anak-anak ini tekun-tekun sekali Tekun, gitu dalam betul, bekerja. betul. Nah, tapi mungkin kalau kita ngomongin tentang Mhm, transisinya gitu ya mhm, Bu ke dunia mhm. kerja Ya, setelah mereka melewati pendidikan mhm, vokasi mhm, ini mhm, banyak lulusan SLB ini mhm. membutuhkan jalur transisi yang lebih intensif Ya, menuju dunia betul. kerja, dunia kerja Mhm, nyatanya. mhm, Pendidikannya sudah, mhm, magangnya sudah, tapi mhm. kemudian untuk benar-benar Iya, masuk, direkrut, mhm, diterima gitu, mhm, itu mhm. lumayan agak lebih Iya, intens dan lebih panjang. betul, betul. Menurut Mhm, Puskurjar mhm, sendiri, strategi apa nih Bu yang mhm, kira-kira paling efektif untuk bisa membantu mhm, menjembatani lulusan ini agar mhm, tidak hanya bekerja? Nah, karena mhm, masalahnya di sini Bu, direkrut itu mungkin mhm. satu hal gitu Iya, ya. Oke, udah selesai heeh, dapat pekerjaannya, mhm. tapi yang kita inginkan itu kan adalah bekerjanya secara berkelanjutan, Betul, bertahan di pekerjaan betul, tersebut betul, dalam jangka waktu yang betul, lama. Nah, betul. itu Mhm, gimana Bu strateginya menurut mhm, Puskurjar mhm, yang paling efektif untuk para lulusan SLB ini? oke, ya Mbak Caca. Jadi kalau untuk tadi kan kita udah meng-highlight semua nih ya. Jadi kalau tadi Mbak Caca juga bilang kita udah nyiapin kurikulumnya, ya udah ya. Kita sudah nyiapin ibaratnya contoh-contoh pembelajarannya, gurunya juga sudah kita bekali gitu ya. Eh, Memang akan menjadi PR sendiri. Ini kan yang kita inginkan adalah keberlanjutan ya tadi Betul. ya Mbak Sasa highlight. Jadi bukan hanya sekedar diterima kerja tapi everlastingnya nih si Iya. anak ya gitu. Em, Kalau untuk sejauh ini sih anak-anak berkebutuhan khusus yang memang sudah bekerja umumnya bertahan lama Mbak. Oh. Ya umumnya bertahan lama karena yang tadi saya sampaikan anak-anak ini kan tekun ya. Mm-mm. Sebenarnya anak-anak ini tekun gitu. Jadi em,
mereka pekerja keras lah, memang semangat sekali untuk bekerja gitu ya. Even anak-anak dengan kondisi berat sekalipun Mbak Syasha gitu ya, kalau kita ajarkan dia akan tekun sekali gitu mengerjakan itu hingga selesai gitu ya, pasti akan dikerjakan selesai. Sebenarnya yang lebih kita perlukan adalah kuncinya gitu. Jadi bagaimana si anak ini tadi banyak peluang untuk dia bisa bekerja karena hingga saat kesempatannya gitu. Kalau everlasting dia everlasting kok gitu ya. Apalagi kalau memang kita memberikan dia kesempatan juga untuk meningkatkan skill. Nah, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Karena kalau bisa dilihat misalnya kita ke kafe-kafe apa namanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu kan itu juga sampai sekarang long lasting loh. Ya enggak ya gitu. Jadi rame dan mereka juga benar-benar bekerjanya tuh dari hati gitu ya gitu. Tinggal memang peluangnya ini nih Mbak Syasha. Jadi kesadaran masyarakat kita sebenarnya untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak ini ya, murid-murid kita. Nah, kalau memang tadi yang saya sampaikan untuk di Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Tenaga Kerja itu memang sudah bunyi harus nerima ya. Makanya kalau sekarang kan ada loh jalur disabilitas gitu ya. Itu sebenarnya memang dalam rangka upaya untuk kita juga bisa mempekerjakan anak-anak ini gitu ya. Kalau di instansi pemerintah nih sudah juga mempekerjakan Mbak Syasha. Jadi di instansi pemerintah murid-murid ini juga sudah bekerja ya. Jadi memang sudah ada slotnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian sekolah-sekolah kan juga biasanya punya ruangan untuk pameran. Jadi dia seringkali Mbak menjual produk-produknya gitu ya. Cuman memang masalahnya nggak semua sekolah juga ibaratnya memarketkan gitu. Ini mungkin salah satu yang mungkin perlu juga di highlight ya gitu. Jadi dia menjual tapi karena kurang market ya, jadi kan kurang terangkat gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak Mbak sekolah-sekolah dengan adanya media sosial dan sebagainya, banyak juga memang dia sudah ibaratnya memarketkan produknya. Jadi secara tidak langsung anak-anak di situ juga meskipun masih sekolah sudah bisa sambil bekerja. Karena saya juga menemukan ada banyak beberapa sekolah lah. Jadi dia memarketkan menjual produknya, anak-anak itu juga dapat gaji gitu dari produk yang dia jual. Gitu itu juga ada. Jadi ada beberapa sekolah yang memang menerapkan itu juga gitu ya. Itu saya menemukan sendiri gitu. Jadi itu pun salah satu upaya yang memang dilakukan oleh sekolah. Nah, dalam hal ini pihak-pihak lain juga mungkin perlu juga dikuatkan untuk pemahamannya akan tadi pemberian kesempatan gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa sendiri. Jadi kalau sekolah sendiri ya susah gitu ya. Balik lagi kata kunci untuk pendidikan inklusif adalah kolaborasi. Salah satunya itu gitu ya. Nah, ini menarik ya Bu ya, apalagi kita melihat bahwa sekolah udah mulai memberikan kesempatan juga, bisa memamerkan karyanya, bisa mulai jualan juga ya, itu kan salah satu keterampilan juga gitu ya, jualan apa yang mungkin mereka buat ya, gitu, karyanya gitu, dan termasuk juga ternyata penggunaan sosial media sebagai salah satu wadah untuk mereka bisa menyebarkan atau hasil karyanya mereka ini dimarketkan ke lebih luas lagi gitu. Jadi dijangkau tidak hanya dalam area sekolah, tapi ternyata bisa dapat peluang untuk mendapatkan gaji ataupun uang pemasukan gitu daripada hasil karya ini sendiri ya. Nah, Bu mungkin kalau kita ngelihat ke depan nih sekarang ya. Udah optimis sekali ngelihatnya dari cerita Ibu tadi bahwa bagaimana para murid berkebutuhan khusus ini melalui pendidikan vokasi ternyata mereka semangat sekali dan ternyata tidak hanya terampil tapi juga tekun gitu dalam mengerjakan. Jadi sebenarnya secara skill tidak perlu diragukan, namun memang ruang kesempatannya itu yang perlu kita buka lebih luas gitu ya. Kalau kita lihat ke depan nih Bu, gimana nih visi jangka panjangnya dari Puskurjar ini sendiri untuk bisa memperkuat vokasi bagi para murid? Mungkin ada rencana pembaruan jenis keterampilan ditambahkan mungkin atau diganti ke depannya, atau mungkin
mungkin seperti tadi kalau kita ngomongin tentang kesempatan, mungkin akan ada kemitraan-kemitraan kah dengan industri atau dukungan kurikulum lainnya yang saat ini mungkin lagi disiapin, mungkin boleh cerita sedikit, Oke, Bu? baik Mbak Sasha. Jadi yang saat ini Puskurjar lakukan adalah memang kita sedang mengevaluasi ke-21 jenis keterampilan itu. Mungkin Oke. 20 ya, karena yang 21 kan baru ya. Nomor 21 itu baru coding AI itu baru tahun ini. Ih, Gitu keren, ya. tapi. Iya, baru tahun ini. Jadi ke-20 itu memang sedang kita evaluasi. Jadi dalam hal ini Puskur bekerja sama dengan direktorat terkait ya. Direktorat terkait ini Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus untuk memang mengevaluasi 20 jenis keterampilan yang sudah ada gitu ya. Satu, apakah masih relevan ya. Dua, sejauh mana sih 20 jenis keterampilan ini nih impact-nya terhadap lulusannya gitu ya. Jadi bagaimana kebermanfaatan dari 20 jenis keterampilan itu sedang kita siapkan gitu ya. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan direktorat terkait sudah mengembangkan panduan untuk pelaksanaan magangnya gitu, supaya memang lebih terarah Oke. nih, satu dalam menentukan untuk perusahaan dan sebagainya, itu kita juga sudah mengembangkan. Kemudian kalau untuk penyiapan guru, balik lagi ini kita bekerja samanya dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan gitu ya. Nah, yang memang dalam waktu dekat itu akan kita juga lakukan pelatihan untuk guru keterampilan coding AI. Karena itu kan baru ya, gitu ya. Itu sama, itu kita juga bermitra dengan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan untuk memang melatih guru-guru SLB nih Mbak yang kita latih gitu ya. Supaya tadi keterampilannya dapat, untuk ininya juga untuk pendekatan ke anaknya juga dapat gitu. Jadi itu yang sedang kita siapkan ke depan. Sama memang untuk selanjutnya kita lagi melihat kembali nih kalau untuk kalau untuk contoh-contoh pembelajaran juga sudah kita siapkan. Panduan mata pelajaran untuk keterampilan juga sudah ada, tinggal di launching ya sebentar lagi. Itu bisa menjadi salah satu guidance ya untuk guru bisa mengembangkan lebih lanjut. Sama memang kita juga bermitra dengan direktorat terkait untuk lembaga sertifikasinya gitu. Supaya memang balik lagi nih keterampilan yang memang kita siapkan untuk si anak bisa tepat sasaran gitu ya, memang Dan sesuai diakui juga dan diakui gitu nih ya. ya. Jadi balik lagi nih keterampilan yang kita kembangkan, kompetensinya itu semua sifatnya fleksibel. Jadi kita tidak memaksakan si anak harus sampai di tahapan itu gitu. Jadi misalnya gini, keterampilan tata boga itu kan nanti akan bervariasi ya di sana, bukan hanya kita bicara jenis masakan ya. Tapi ada juga di sana servingnya, menyiapkannya. Nah, itu juga sama gitu ya. Ada anak tataran tertentu dia bisanya cuman baru sampai tahapan menyiapkan gitu ya. Atau tahapannya nanti misalnya baru sampai masaknya baru bisa sederhana nih, tapi itu kemampuan yang memang dia juga bisa untuk melakukan gitu ya. Jadi balik lagi semua sifatnya fleksibel. Jadi dalam hal ini yang juga kami lakukan tadi ya, kita terus juga untuk mengevaluasi memang yang sudah kita kembangkan supaya bisa bermakna lah untuk anak-anak ini ke depan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mbak Tadi kita Syasha. sudah mendengarkan banyak sekali dari Ibu Farah Aryani yang sudah berbagi dengan kita hari ini. Dan hari ini kita belajar bahwa vokasi ini bukan hanya sekedar rangkaian daripada keterampilan teknis, tapi juga ini adalah jalan untuk bisa memastikan bahwa semua murid berkebutuhan khusus memiliki pilihan hidup yang lebih luas, mandiri, diakui dan dihargai oleh masyarakat. Masih banyak sekali pekerjaan rumah kita nih ya Bu ya, baik mulai dari sekolah, dari kebijakannya juga, ekosistem di dunia kerjanya juga, kesempatan yang kita berikannya juga. Namun harapannya memang langkah-langkah kecil semua ini yang kita lakukan sedikit demi sedikit secara konsisten, dari penyusunan kurikulum, pelatihan para guru-guru, dan juga kemitraan bersama dengan para industri hingga pada akhirnya perubahan pola pikir
Dan ini harapannya semua bisa membawa lah perubahan yang besar bagi masa depan mereka. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa membuka perspektif baru dan juga menggerakkan kita semuanya untuk bisa menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan juga lebih merata. Untuk itu, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk penonton yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Mari kita menjadi bagian dari yang memberikan kesempatan untuk pendidikan vokasi yang lebih baik, inklusi yang lebih baik, dan tentunya kesempatan bagi para murid berkebutuhan khusus untuk bisa hadir di masyarakat dengan lebih produktif lagi. Saya Sasha Lauder, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Belajar Bersama Puskurjar berikutnya. Bye!